Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season ke-6, Pengorbanan Terhebat, bagian pertama. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja, inilah ceritanya. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras. Mungkin akan mengganggu pendengaran ya. Tunggu dulu. Yo, jahanam sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada para pelanggan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam keadaan waras. Tidak seperti Jaka yang otaknya pedot. Terima kasih juga untuk semuanya. Mau itu pelanggan atau bukan. Perlu diketahui semuanya. Tidak menjadi pelanggan komunitas pun juga akan tetap menikmati cerita yang luar biasa jahanam ini ya. Keuntungan menjadi pelanggan hanya bisa akses cerita lebih awal saja. Dan satu lagi, kenapa kau menyerobot Jaka? Ini giliranku Bon, jahanam kau. Dan satu lagi, menjadi pelanggan adalah suatu bentuk support tingkat tulus sejati, yang mana Minka akan lebih bersemangat untuk menulis dan menyajikan cerita yang luar biasa. Dan satu lagi, bagi kalian pelanggan komunitas, kalian juga boleh mengikuti program kuliah perpedotan, karena ini adalah suatu bentuk apresiasi tentang kehidupan marinasi, yang mana akan menciptakan pribadi invisibility, saling berikan modulasi sehingga terciptalah komunikasi yang tepat untuk memperkuat gelombang analogi yang sama. Oleh sebab itu, topologi kehidupan mempengaruhi daya imajinasi sekunder, lalu terciptalah Sudah, ayo pergi Jaka sebelum semuanya ikut-ikutan pedot sepertimu, jahanam. Hei, lepaskan aku Bon, aku belum selesai, diamlah jahanam. Cerita sebelumnya, elemen terakhir telah muncul. Yang diharapkan membawa elemen terakhir adalah Ki Sabto. Akan tetapi, siapa yang tahu, ternyata justru Bonlah yang terpilih. Sementara itu, para ahli dari Nusantara telah bermunculan, dan sebagian sudah ikut campur dalam pertempuran melawan iblis. Jaka dan Rio yang telah dikurung di sarang Ratu Iblis ternyata bisa lolos setelah Bloody datang ditempatkan di tahanan. Mereka bekerja sama dan memasuki sarang Ratu Iblis. Krepa telah bangkit dan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi terkuak. Maras dan Asura ternyata adalah rival. Mereka mengesampingkan masalah pribadi dan bekerja sama melawan Ratu Iblis Tiren. Di saat akhir, justru Red Baron yang sudah mengingat jati dirinya yang membunuh Ratu Iblis. Sayangnya, itu bukanlah Ratu Iblis yang sebenarnya. Beruntung mereka bisa keluar dari sarang Ratu Iblis tepat waktu. Sementara itu, Tori, Desta, dan Dewi Maut sudah bergerak. Mereka harus berhadapan dengan Raja Iblis Mogu. Mereka cukup terdesak. Namun, kemunculan Bon dan juga rombongan Ki Sabto membuat situasi menjadi imbang. Ditambah lagi kemunculan Jaka beserta lainnya. Pihak iblis harus tertekan. Apakah para iblis akan kalah? Tidak. Ini hanyalah permulaan, karena pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Pertarungan Ki Sabto dan Raja Iblis Mogu sangat sengit. Mereka sama-sama belum mengarahkan seluruh kemampuannya, bukan karena menahan diri, tapi mereka saling memperhitungkan kekuatan lawannya. Bertarung di hadapan sosok yang dianggap kuat, mengawali mengerahkan seluruh kemampuan adalah tindakan yang ceroboh. Sebisa mungkin, mereka menutupi kartu as mereka untuk situasi yang genting. Benturan serangan mereka menimbulkan suara dan gelombang energi yang kuat. Ki Sabto dan Raja Iblis Mogu sama-sama terpentar dan mundur. Apa hanya segitu kemampuanmu manusia tua?
Aku akan kecewa jika hanya selevel ini yang kau punya, ucap Raja Iblis Mogu. Bukankah yang kau katakan hanyalah mengulang ucapanku, Raja Iblis? Lantas, kenapa kau masih belum bisa menyentuhku jika levelku hanya di tingkat ini? Atau jangan-jangan dirimu yang seorang Raja Iblis tidak mampu melukai manusia tua yang lemah ini? Mereka pasti malu punya raja sepertimu. Balas Ki Sabto. Mereka saling memancing emosi dan memprovokasi. Dalam pengalaman bertarung, sudah jelas Raja Iblis Mogu memiliki pengalaman jauh lebih tinggi. Tapi bukan berarti Ki Sabto memiliki pengalaman yang dangkal. Soal taktik pertempuran, tentu saja Ki Sabto jauh lebih unggul. Beliau bertarung menggunakan akal, kekuatan hanyalah pendukung. Dalam hal provokasi, jelas Ki Sabto bisa lebih pedas. Manusia tua, jika kau ingin segera mati, maka akan aku penuhi keinginanmu. Raja Iblis Mogu mengeluarkan salah satu skill uniknya. Dia mampu mengeluarkan ratusan, bahkan ribuan prajurit iblis neraka yang kuat. Meskipun hanya prajurit neraka biasa, kemampuan prajurit ini tidak bisa diremehkan. 100 prajurit iblis neraka sudah cukup mampu untuk melenyapkan satu benua alam spiritual atau setara dengan 7 negara. Hanya melawan manusia tua ini kau sampai memanggil para budakmu itu, Raja Iblis Mogu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ucap Ki Sabto. Mulutmu sangat tajam, manusia tua. Jika kau takut, menyingkirlah dan jangan ikut campur urusan kami lebih jauh lagi. Matilah dengan damai di ranjangmu, balas Raja Iblis Mogu. Tentu saja, mati dalam damai adalah keinginan setiap makhluk hidup. Aku juga akan berikan saran. Tarik mundur semua pasukan iblismu dan nikmati saja apa yang kalian punya di alam iblis tanpa mengusik alam lainnya. Atau kau ingin merasakan mimpi buruk yang berkepanjangan? Sir Sumilir, Ajiku Sewu Kodam. Sesuai namanya, ribuan makhluk suci muncul dari gerbang tanah leluhur. Serigala emas, kera merah, piton ungu, dan banyak makhluk suci berbagai macam bentuk. Manusia tua, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk seperti mereka? Mereka tidak lebih hanyalah tunggangan. Apa yang kau harapkan dari mereka, manusia tua? Ucap Raja Iblis Mogu. Jika aku jadi kau, aku tidak akan mengatakan itu. Evolusi. Para hewan suci langsung berubah. Mereka bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik dalam bertarung. Tubuh mereka seperti manusia, tetapi masih mempertahankan wujud hewan mereka. Seperti halnya Inyek Rimbo atau Mak Hitam. Perbedaannya, mereka adalah hewan suci, sedangkan Inyek Rimbo adalah siluman. Dalam bentuk hewan saja sudah sulit menyingkirkan hewan suci. Jika mereka bisa berevolusi seperti ini, itu akan menjadi ancaman bagi bangsa iblis. Manusia tua ini harus mati. Jika tidak, dia akan menjadi penghalang yang besar. Batin Raja Iblis Mogu. Hancurkan mereka semua! Perintah Raja Iblis Mogu. Kawan-kawanku semua, mengamuklah. Bunuh semua iblis-iblis itu. Pinta Ki Sabto.
Duel antara Raja Iblis Mogu dan Ki Sabto menjadi pertarungan kelompok dan menjadi pertempuran yang panjang. Manusia, lihatlah ke bawah. Apakah di antara mereka ada anakmu? Kata Baihu. Ya, aku sudah tahu, Baihu. Balas Ki Sabto. Jika begitu, kau tidak perlu mengulur waktu di sini. Sementara mundur dulu lebih baik. Membereskan kekacauan di sekeliling kota terlarang lebih penting. Baihu menambahkan. Situasinya belum tepat, Baihu. Jika aku mundur sekarang, ada kemungkinan Raja Iblis Mogu akan mengikutiku. Dan jika itu terjadi, lalu pertarungan dengan Raja Iblis terjadi di sekitar wilayah kota terlarang. Bukankah itu menjadi buruk? Meskipun dalam situasi saat ini, pihak iblis lebih diuntungkan karena kita berada di wilayah mereka. Bantuan bisa cepat mereka dapatkan. Tapi setidaknya wilayah mereka mengalami kerusakan yang sulit untuk dibenahi kembali. Jelas Ki Sabto. Bisa dipahami. Tapi lebih baik segera selesaikan secepat mungkin. Dengan bantuan Tuan Nadi Semesta, seharusnya tidak sulit mengalahkan Raja Iblis, bukan? Kata Baihu. Oh, Raja Iblis tidak sesederhana itu, Baihu. Dia penuh perhitungan dan cukup hati-hati. Saat aku berhadapan dengannya, aku merasa seperti sedang melawan sosok yang sulit aku kalahkan. Dan aku akui, dia adalah sosok terkuat yang pernah aku lawan. Jika 50 tahun yang lalu aku melawannya, aku pasti mati hanya dalam sekali gerakan. Tutur Ki Sabto. Carilah kesempatan menghindarinya. Terlalu lama di sini juga tidak akan menguntungkan kalian. Kata Baihu. Setelah mereka yang ada di bawah menyelesaikan tugas mereka, kita akan mundur, Baihu. Tergantung dengan situasinya nanti. Ucap Ki Sabto sambil mengelus jenggotnya yang putih. Ki Joyo, Ki Setia, Ki Salak, Ki Jagat, dan Ki Babat mendapati musuh mereka masing-masing dan tertahan. Sementara Sinta mengikuti Tori, klan Barba yang menjadi pimpinan utama dalam penyerangan. Janoko, Sri Kandi, dan Babasil juga memimpin sejumlah besar pasukan. Dan banyak dari mereka yang memiliki kesibukan mereka sendiri yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sementara itu, di sisi utara, di mana Jaka dan lainnya berada. Tuan, akhirnya kita ketemu kembali. Sapa Auji. Auji, perkembanganmu cukup bagus. Kau meningkat dengan pesat. Balas Tori. Hahaha, ini semua berkat Anda, Tuan. Kata Auji senang. Jadi begitu. Auji mengikuti manusia itu hingga dia bisa berkembang melewati batasnya. Mungkin aku tidak salah mengikuti Master juga. Aku harus bekerja lebih giat. Batin Dugu. Auji sama seperti Bakara. Mereka berdua mengikuti Tori karena terkena ajian Liung Sabar. Meskipun Tori telah melepaskan ajian tersebut, Auji juga masih tetap menunjukkan kesetiaannya seperti halnya Bakara. Karena mereka tahu keuntungan yang diperoleh saat mengikuti Tori. Setidaknya, Tori tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Auji, apakah para bawahanmu bisa dipercaya? Tanya Tori. Saya jamin, Tuan, mereka akan senantiasa mengikuti perintah. Pada dasarnya, mereka semua adalah para iblis yang terbuang. Jawab Auji. Bagus. Untuk kedepannya, kau dan bawahanmu bisa tinggal di dunia buku jiwa. Akan aku carikan tempat khusus untuk kalian nanti. Kata Tori. Terima kasih atas perhatiannya, Tuan. Dengan senang hati, kami akan menerimanya. Des, situasi di sini sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, coba lihat pertarungan Ki Sabto. Ucap Desta. Aku rasa Ki Sabto mampu menangani Raja Iblis Mogu sendirian. Bagaimana menurutmu, Jaka?
Sulit mengatakannya, Tori. Meskipun aku tidak pernah melihat beliau kalah dalam pertarungan di alam spiritual, tapi lawan kali ini adalah Raja Iblis. Kalian tahu, kami bahkan tidak mampu melawan Ratu Iblis meskipun dibantu oleh Asura dan Maras. Terang Jaka. Asura? Siapa yang kau maksud, Jaka? Siapa lagi jika bukan dia, Tori? Jaka enggan menjelaskan lebih detail. Sira? Ya Tuan, kau sudah dengar bukan? Pergilah temui Asura, perintah Tori. Baik. Sira langsung menghilang. Dari arah kota iblis muncul ribuan prajurit merah. Mereka adalah para murid iblis dengan kemampuan yang hebat. Meskipun sebagian besar prajurit merah, ungu dan lainnya kebanyakan telah dimusnahkan. Mereka yang tersisa saat ini adalah para murid iblis yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Bahkan prajurit iblis bukan tandingan prajurit merah ini. Meskipun masih ada sejumlah pasukan merah yang tersebar di seluruh semesta, tapi mereka tidak lagi dibutuhkan. Karena kini para iblis sudah bisa bertindak sendiri tanpa harus sembunyi-sembunyi dalam bertindak. Semua itu karena adanya kitab kebangkitan iblis. Jenderal Maras, musuh sepertinya mengirimkan bantuan. Prajurit merah itu sepertinya yang sering disinggung oleh ayah, ucap Argus. Benar, mereka adalah prajurit merah, prajurit ekspedisi yang bertugas untuk menginvasi suatu wilayah. Balas Maras. Kalau begitu, kami akan menahan prajurit merah, kata Argus. Lakukanlah, dan hati-hati putra mahkota. Jangan meremehkan mereka. Balas Maras. Siap, Jenderal. Balik ke arah, kita hadang pasukan merah, perintah Argus. Kakak, sepertinya prajurit merah itu tidak biasa. Aku merasakan mereka jauh lebih kuat daripada iblis yang kita hadapi, ucap Lukas. Ya, kemungkinan mereka adalah prajurit merah terkuat. Jangan lengah, Lukas. Kak Shana, aku ingin terjun dalam perang kali ini. Bisakah? Pergilah Asla. Aku akan menjaga Lunar. Terima kasih Kak Shana. Balas Asla senang. Sepertinya di sini akan lebih seru, ucap Krepa. Krepa dan Rio muncul di antara Argus dan lainnya. Saudara ke-10. Kakak. Bagus, saudara ke-10 telah bergabung. Bagaimana situasi di utara, saudara ke-10? Sangat terkendali kakak pertama. Di sana sangat membosankan. Di sini sepertinya lebih menarik. Balas Krepa. Jika begitu, mari bertempur bersama saudara ke-10. Dengan senang hati kakak pertama. Hehehe. Beberapa iblis sejati mencoba menyerang Bond sekuat tenaga. Bukan hanya tidak bisa menembus pertahanan Bond, tapi mereka juga terluka karena serangan mereka sendiri. Sial! Makhluk ini tidak hanya keras pertahanannya, tapi juga memantulkan serangan. Ini akan sulit, ucap beberapa iblis sejati. Pangeran, di sini sepertinya mengalami titik buntu. Meskipun kita mampu untuk bertahan, tapi tidak lama lagi pasukan kita akan habis. Kesempatan kita untuk lolos adalah menerobos ke belakang. Sebagian besar musuh telah teralihkan oleh pasukan murid iblis. Ini kesempatan kita, Pangeran, ucap Lebus. Tapi sosok yang membunuh Clement dan Mion ada di sisi belakang. Jika kita gegabah, konsekuensinya pasti berat. Aku tidak takut, tapi mampu membunuh mereka berdua. Pasti sosok kuat itu tidak hanya satu, kata Argon. Itu benar, Pangeran, tapi
kita tidak harus melawannya. Ada kemungkinan sosok kuat tersebut memimpin untuk melawan para murid iblis. Jadi, kita cukup menghindari pertarungan dengan sosok yang dimaksud pangeran. Balas Lebus. Ah, terserahlah. Ayo, ikuti saranmu. Balas Argon. Argon dan bawahannya mundur. Lebus memperkirakan akan lebih aman jika menuju ke belakang. Tapi faktanya, mereka tidak tahu siapa yang telah membunuh Clement dan Mion. Secara keseluruhan, yang paling lemah adalah bagian depan mereka. Meskipun klan Barba terlihat brutal, justru di sisi belakang mereka adalah lokasi yang tidak akan pernah bisa dilewati oleh rombongan Argon. Adanya Maras dan Asura di sana akan menjadi mimpi terburuk bagi Argon. Di pusat kota iblis, Istana Iblis adalah tempat yang umum sebenarnya. Iblis manapun bisa memasukinya. Tapi, ada ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki. Itu adalah ruangan khusus milik Ratu Iblis. Di dalam ruangan khusus milik Ratu Iblis tersimpan berbagai macam benda koleksi milik Ratu. Beberapa di antaranya adalah pusaka iblis dan satu benda khusus milik Ratu, yaitu sepasang lengan keramat milik Sang Ratu Iblis. Selama beberapa ratus tahun lebih, Raja Iblis Mogu tidak berani untuk memasuki ruangan Ratu, apalagi mengambil barang pribadi miliknya. Kitab Kebangkitan Iblis telah dia dapatkan membuatnya memiliki keberanian untuk memasuki ruangan Ratu. Karena untuk membuka dan memicu Kitab Kebangkitan Iblis harus memiliki setidaknya bagian tubuh Iblis Agung. Rasa penasaran Raja Iblis Mogu tidak tertahankan. Demi bisa membuka Kitab Kebangkitan Iblis, dia nekat masuk ke ruangan Ratu dan mengambil kedua lengan Iblis Agung. Energi iblis yang pekat menyelimuti Sang Ratu saat melihat ruangan pribadinya telah dimasuki. Dia sangatlah marah. "Siapa yang berani memasuki ruanganku?" ucap Ratu Iblis. Ampun yang mulia Ratu. Saya tidak tahu apa-apa. Loce ketakutan. Energi iblis yang besar itu tiba-tiba mereda dan menghilang. "Kenapa kau meminta ampun? Jika bukan kau yang melakukannya, Loce," ucap Ratu Iblis. Saya takut amarah Anda akan mencelakai saya, Ratu. Balas Loce. Apa kau tahu kenapa aku membiarkanmu hidup? Tidak ada makhluk satupun yang akan selamat setelah berani menyinggungku. Kau pengecualian, kata Ratu Iblis. Mohon petunjuknya yang mulia Ratu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Ratu? Balas Loce. Bukankah kau iblis pertama yang keluar dari Kitab Kebangkitan Iblis? Tanya Ratu Iblis. Itu benar yang mulia Ratu. Tunggu, bagaimana Anda bisa tahu? Iya, Anda bisa membaca pikiran saya, jawab Loce. Lalu, bagaimana kau bisa keluar dari Kitab Kebangkitan Iblis? Padahal, untuk membuka Kitab Kebangkitan Iblis memerlukan setidaknya satu pecahan tubuh dari Iblis Agung, kata Ratu Iblis. Saya malah baru terpikirkan itu yang mulia. Benar bahwa saya adalah iblis yang keluar pertama dari buku jiwa, tapi saya tidak tahu alasannya. Bagaimana saya bisa keluar? Saat itu saya seperti dituntun oleh seseorang untuk menemui sosok terkuat di alam iblis. Saya berpikir saat itu sosok terkuat di alam iblis pastilah sang raja iblis. Setelah saya bertemu, saya berikan Kitab Kebangkitan Iblis itu padanya. Namun setelah beberapa waktu berlalu, saya menyadari bahwa sepertinya saya mengambil keputusan yang salah. Raja Iblis Mogu bukanlah yang ditakdirkan untuk membawa Kitab Kebangkitan Iblis. Maka dari itu, saya menyusun rencana untuk merebutnya dan menguasai seluruh kota iblis. Maaf, saya terlalu naif yang mulia. Tapi, apa yang saya katakan adalah yang sebenarnya, jelas Loce.
Bisa dipahami. Kesalahanmu itu juga pernah aku lakukan, kata Ratu Iblis. Maaf Yang Mulia, kesalahan yang sama dengan saya lakukan. Yang Mulia, apa jangan-jangan Anda... Ya, aku adalah iblis pertama yang keluar dari kitab kebangkitan iblis tanpa bantuan dari luar, kata Ratu Iblis. Pernyataan Ratu Iblis membuat Loce sangat terkejut. Jadi Yang Mulia Ratu pasti tahu alasannya bagaimana kita bisa keluar dari kitab kebangkitan iblis tanpa adanya bantuan dari luar. Loce langsung belak-belakan. Aku bisa keluar dari kitab kebangkitan iblis karena aku memiliki sepasang lengan milik iblis agung. Saat itu, kitab kebangkitan iblis berada di kuil biksu suci. Karena suatu kejadian yang tidak terduga, segel yang membelenggu kitab kebangkitan iblis lepas dan tiba-tiba aku keluar. Aku tidak sempat membawa kitab kebangkitan iblis karena para biksu itu segera menyegelnya. Aku hampir mati hanya untuk lolos dari kuil. Setelah itu, aku tidak tahu ada di mana keberadaan kitab kebangkitan iblis. Jelas Ratu. Jadi, jika begitu, apakah saya juga memiliki pecahan tubuh iblis agung Yang Mulia? Tanya Loce. Pada dasarnya, kitab kebangkitan iblis telah memilihmu. Kau seharusnya yang memilikinya, bukan Mogu. Demi bisa membuka kitab kebangkitan iblis, Mogu berani mengambil kedua lenganku. Kau mungkin tidak memiliki pecahan tubuh iblis agung yang mencolok, tapi kau memiliki jantung darah sang iblis agung, balas Ratu Iblis. Jantung darah? Apa itu? Bukan jantung yang sebenarnya, Loce, tapi darah iblis agung, yang mana darah tersebut bisa membuat jantung iblis agung berdetak kembali. Darah tersebut dinamakan jantung darah. Ternyata begitu. Ratu Iblis Tiren awalnya juga hanya iblis setingkat jenderal. Saat dia keluar dari kitab kebangkitan iblis, dia hanyalah iblis ke-400. Kemunculan Tiren disebabkan hilangnya kitab suci yang dicuri oleh biksu yang menyamar. Biksu tersebut adalah bagian anggota dari sekte pembunuh iblis. Sekte pembunuh iblis sudah ada pada era dinasti pertama di Cina. Pada saat itu, sebenarnya yang ingin dicuri adalah kitab kebangkitan iblis. Hanya saja pencurinya salah mengambilnya. Karena kitab suci hilang, penghalang untuk menutupi kitab kebangkitan iblis melemah dan hancur. Kemudian terlahirlah iblis Tiren. Sayangnya, Tiren tidak mampu melawan para biksu suci. Dia terpaksa kabur tanpa bisa membawa kitab kebangkitan iblis. Setelah itu, Tiren tidak pernah lagi tahu di mana kitab kebangkitan iblis berada. Saat dia cukup kuat, Tiren datang kembali ke kuil suci dan menghancurkan seluruh kuil. Namun dia tidak lagi menemukan kitab kebangkitan iblis berada. Alasan Ratu Iblis tidak membunuh Loce itu karena dia adalah yang ditakdirkan memiliki kitab kebangkitan iblis. Jika Loce sudah mampu membangkitkan dan memanfaatkan jantung darah iblisnya, dia akan menjadi iblis ke-33 dari iblis ke-333. Saat Ratu Iblis Tiren mampu membangkitkan kemampuan lengan iblis agung, saat itulah Ratu Iblis menjadi iblis ke-40 dan memimpin seluruh iblis di daratan. Kedua lengan iblis agung sengaja Ratu Iblis lepaskan karena dia tidak bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan tersebut dan menyimpannya di ruangan pribadinya. Dengan kata lain, jika Loce mampu membangkitkan kekuatan jantung darah iblis agung, dia akan menjadi Raja Iblis yang jauh lebih kuat dari Raja Iblis Mogu ataupun Ratu Iblis Tiren. Maka dari itu, setelah kau mampu membangkitkan kekuatan jantung darah iblis agung, aku akan bersedia menjadi ratumu. Tapi sebelum itu, jangan pernah coba-coba bersikap kurang ajar padaku, ucap Ratu Iblis langsung mengetahui apa yang dipikirkan oleh Loce. Saya tidak akan berani Yang Mulia, balas Loce. Mendengar kenyataan bahwa Loce adalah sosok iblis yang nantinya
akan menjadi Raja Iblis terkuat. Pikirannya mulai berani terhadap Ratu Iblis. Ditambah lagi, sang ratu menawarkan dirinya sendiri untuk bersedia menjadi ratunya. Dengan kecantikan sang ratu saat ini, iblis mana yang tidak akan tergoda? Sekarang, kumpulkan semua iblis yang tersisa di kota ini. Bawa semuanya kemari, perintah Ratu Iblis. Baik, Yang Mulia. Loce bersemangat. Di medan perang iblis, pertarungan Ki Sabto dan Raja Iblis Mogu tidak ada perkembangan. Mereka sama-sama menahan diri karena saling waspada. Jika terus dilanjutkan, ini akan menjadi duel yang berkepanjangan. Argon dan beberapa prajuritnya yang berusaha kabur menyelinap di bagian belakang sesuai yang mereka harapkan. Tidak ada gangguan yang terlalu merepotkan. Sebagian besar hanya para bawahan Auji yang sudah menjadi jenderal iblis biasa. Bagi Argon dan bawahannya, mereka bukanlah halangan yang sulit. Minggir kalian! Wah! Dengan mudahnya, Lebus menyingkirkan beberapa prajurit Auji. Jalan sudah aman, Pangeran. Mari kita bergegas untuk pergi sebelum mereka menyusul, Ucap Lebus. Untuk bisa lolos, Argon menjadikan para prajurit iblis biasa untuk bertahan, supaya Argon dan beberapa prajurit kuat di sisinya bisa kabur. Di saat Lebus melangkah lebih jauh, dia dan rombongannya di depan tiba-tiba terhenti dengan paksa. Lebus, kenapa kau berhenti? Cepat jalan! Pangeran, lari! Lebus dan beberapa prajurit di depan tiba-tiba terpotong menjadi beberapa bagian dan kemudian terbakar. Apa yang sebenarnya terjadi? Argon terkejut. Sosok hitam muncul, matanya menyala merah terang. Argon sampai mundur beberapa langkah melihat sosok kuat tersebut. Master, tidak perlu bertindak. Aku mungkin bisa membereskannya. Ucap Bora menyusul. Apa kau sudah pulih benar, Bora? Jangan memaksakan diri. Kemampuanmu sangat dibutuhkan pada saat genting. Jadi, kau tidak perlu bertindak. Diam saja dan lihat Bora. Baik, Master. Tiba-tiba sosok misterius muncul dan menyerang Asura tiba-tiba. Serangan kejutanmu masih belum ada perubahan. Lama tidak berjumpa, Asira. Ucap Asura. Apa kau menemukan sesuatu di dalam sarang? Sira membalas langsung ke intinya. Apa kau tidak menanyakan dulu kabar ayahmu ini, Asira? Itu tidak penting. Melihatmu bisa berdiri tegak itu tandanya kau baik-baik saja. Tidak perlu mengulur waktu. Katakan apa yang terjadi di dalam sarang. Balas Sira. Ibumu telah mati. Aku yang telah membunuhnya. Asura langsung terang-terangan. Sira langsung dalam kondisi mengamuk. Jubah merahnya sampai melebur terkena energi yang dahsyat. Sira langsung mengamuk dan menyerang Asura tanpa ampun. Memang faktanya Asura lah yang telah membunuhnya. Tapi Asura sengaja tidak mengatakan alasannya. Dia hanya ingin menguji kemampuan Sira yang sebenarnya. Tidak buruk. Tapi dia masih lemah. Batin Asura. Melihat Asura disibukkan oleh Sira, kesempatan bagi Argon untuk menyelinap. Sayangnya Argon salah perhitungan. Dari semua tempat, justru dia dan rombongannya datang di lokasi yang paling berbahaya. Adanya Asura di sana, sudah pasti Maras tidak jauh dari situ. Apa ini? Kabut hitam menutupi seluruh prajurit Argon. Semuanya langsung meleleh kecuali Argon. Namun,
Perlahan energi korosif itu menggerogoti tubuh dan jiwa Argon. Apa ini? Tidak. Setelah kabut menghilang, hanya ada satu sosok yang terlihat. Maras berdiri di tengah-tengah tumpukan abu hitam bekas para iblis yang melebur. Pada akhirnya, Argon juga telah mati. Di saat bersamaan, seluruh pasukan iblis telah musnah. Hanya menyisakan mereka yang ada di udara dan prajurit merah yang sedang dihadapi oleh Argus dan prajuritnya. Namun, sesungguhnya bahaya yang sebenarnya baru akan muncul. Ratu Iblis Tiren mulai mengumpulkan sisa prajurit yang ada di kota iblis. Tidak ada yang tahu apa yang akan direncanakan oleh Ratu Iblis. Seburuk-buruknya Raja Iblis Mogu itu lebih baik daripada Ratu Iblis yang bertindak. Di suatu tempat yang jauh di alam Dao dan alam iblis. Namun, jika diperkirakan di alam manusia masih berada di wilayah Cina atau tempatnya di daerah Tibet. Daratan Cina sangatlah luas. Jika diukur dalam wilayah spiritual, luasnya bisa mencapai 10 kali lipat dari daratan Cina yang terbagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu alam Dao, alam iblis, dan satu lagi adalah alam naga. Namun, alam naga adalah tempat khusus yang tidak bisa dimasuki oleh sembarangan makhluk. Sesuai namanya, alam naga adalah tempat bagi para naga. Suatu tempat istimewa seperti halnya tanah leluhur yang dimiliki oleh Ki Sabto. Dalam budaya masyarakat Cina, naga adalah simbol dan keberadaan yang agung. Naga adalah makhluk mitos dan legenda yang dipercaya melindungi keseimbangan dunia, khususnya dunia yang berada di semesta di bawah langit Cina. Seperti alam Dao, alam iblis, dan alam kecil lainnya yang mencakup dalam ruang lingkup wewenang bangsa naga. Semua makhluk yang memiliki tipe naga, semuanya berasal dari alam naga. Meskipun tidak semua naga terlahir di alam naga. Antaboga, Besuki, dan semua naga yang menjaga tanah Nusantara berasal dari alam naga ini. Jika mengira para naga pelindung Nusantara adalah sosok terkuat para naga, itu salah besar. Di alam naga, Antaboga hanyalah sosok makhluk yang hanya memiliki tugas menarik kereta barang. Tidak terkecuali dengan para naga penjaga Nusantara lainnya, hanya memiliki status yang tidak lebih tinggi dari Antaboga. Senior sekalian, apakah saya pantas untuk ikut ke alam naga? Mengingat saya hanyalah ular kecil yang kebetulan terlahir memiliki sedikit sumber naga. Saya takut merusak rencana para senior, ucap Calungga, naga termuda yang ada di Nusantara. Apa yang kau katakan, Kalungga? Kau bukanlah satu-satunya naga yang tidak terlahir di alam naga. Aku juga sama sepertimu. Tapi, sebagai sosok naga, kau tidak boleh merendahkan dirimu sendiri. Kau telah mendapatkan berkah menjadi seorang naga. Kau harus menjunjung tinggi kehormatanmu itu sebagai salah satu naga, balas Nabau. Nabau juga seperti Kalungga. Nabau awalnya hanyalah seekor ular besar biasa dan mendapatkan berkah sumber naga, lalu berevolusi menjadi naga sejati. Itu benar. Kita semua adalah naga yang sama, hanya memiliki bentuk dan jenis yang berbeda. Alam naga adalah tempat bagi para naga. Tidak ada pengecualian bagi para naga untuk memasukinya, sahut Besuki. Tidak perlu diributkan. Kita menuju ke alam naga karena suatu hal yang penting. Siapapun itu yang memiliki sumber naga berhak memasuki alam naga. Kita semua adalah keturunan Kaisar Naga, tidak terlepas mereka yang terlahir di luar alam naga, ucap Antaboga. Sepertinya kita sudah hampir sampai. Meskipun sudah ribuan tahun tidak kemari, tempat ini selalu membuatku takjub. Ucap Jogring Saloka. Mereka mempercepat pergerakan dan tibalah mereka di pintu utama alam naga. Suasananya hampir sama dengan istana langit.
hamparan awan putih yang lembut menjadi dasarnya. Terlihat gerbang besar yang terbuka lebar, berwarna putih kekuningan. Banyak tumbuhan segar di sekelilingnya. Pohon-pohon aneh yang indah dengan klorofil yang menghijau mengkilap seperti daun yang diselimuti embun yang membeku. Di atas gerbang ada 9 patung naga. Mereka adalah para leluhur dari Kaisar Naga. Di sana juga ada banyak sekali orang-orang yang mengantri memasuki gerbang dalam wujud manusia. Tentu saja, semua orang tersebut adalah naga. Beberapa rombongan tiba setelah rombongan Antaboga. "Permisi Kisanak, bolehkah kami bertanya? Aku adalah Raja Naga Timur Laut di India. Dia adalah penguasa Laut Mati. Itu adalah Ratu Naga Putih di benua utara dan..." katanya sambil mengenalkan yang lainnya. "Oh, silahkan. Kami dari wilayah Nusantara. Apa ada yang bisa kami bantu?" balas Besuki. "Sebetulnya kami penasaran. Ada sesuatu hal apa sehingga leluhur naga mengundang semua naga yang tersebar di jagat alam gaib ini untuk berkumpul di alam naga? Kebetulan aku bertemu dengan yang lainnya dalam perjalanan ini. Mereka juga tidak tahu alasannya," kata Raja Naga Timur Laut. "Oh, kami tidak yakin. Tapi sepertinya ini ada kaitannya dengan para iblis. Tapi tidak jelas kepastiannya bagaimana. Jawabannya sudah pasti ada di dalam sana. Mari kita cari tahu bersama-sama," jelas Besuki. "Oh, terima kasih informasinya saudara. Klan naga tidak akan bergerak jika hanya dunia bawah yang mengacau. Sepertinya ada tanda-tanda pergerakan iblis langit. Jika itu benar, masa-masa damai klan naga telah berakhir. Hal itu kemungkinannya hingga leluhur naga mengundang semua naga yang ada di seluruh jagat gaib ini." Naga Laut Timur berspekulasi. "Mungkin Anda benar. Mari kita cari tahu kebenarannya," balas Besuki. Mereka langsung masuk barisan antrian. Tidak peduli dia menyandang Raja Naga, penguasa, atau status tinggi mereka. Semuanya akan tetap menjadi naga biasa ketika berada di alam naga. Namun, ada satu sosok naga yang cukup arogan dan menyerobot antrian begitu saja. "Hei, berbarislah," kata salah satu penjaga. "Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah naga berlian hitam, penguasa dari 7 samudera dan 7 benua, Raja Naga Kratos." Penjaga rendahan sepertimu seharusnya akan langsung bersujud ketakutan mendengar namaku, batin Kratos. "Berbaris yang rapi, jangan sampai aku mengulang ketiga kalinya," balas penjaga. Prajurit rendahan sepertimu berani memerintahku?" Kratos menggertak dan mengeluarkan sedikit energinya. "Berbarislah yang rapi." Para naga yang berbaris sangat terkejut. Penjaga gerbang di alam naga saja sekuat itu. Kratos adalah naga hitam yang ditakuti di seluruh alam spiritual. Tidak ada makhluk manapun yang mampu menggoresnya. Kulit Kratos sangat keras, sesuai dengan julukannya berlian hitam. Namun, penjaga itu hanya menamparnya dan merontokkan semua gigi Kratos. Pada akhirnya, Kratos sang naga kuat yang ditakuti di alam spiritual hanya bagaikan belut di hadapan penjaga gerbang di alam naga. Mengerikan. Itu hanyalah penjaga. Jika aku ditampar, aku pasti langsung mati. Ngomong-ngomong, siapa 9 patung itu ya? Ucap Calungga. "Kau naga muda yang bersemangat, aku suka itu. Biarkan aku jelaskan. 9 patung itu adalah leluhur kita. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah ada.
Alam naga sendiri sebenarnya adalah wilayah domain khusus milik mereka. Leluhur kita juga memiliki banyak nama. Mereka adalah Raja Naga Timur Laut, menjelaskan panjang lebar. 9 pantung naga tersebut adalah Tianlong, Kaisar Naga yang memiliki kuasa penuh di alam langit. Dialah penguasa kahyangan, kaisar tertinggi yang pernah disebutkan dalam kitab suci. Tianlong juga disebut sebagai penguasa kahyangan, raja langit, dan banyak lagi nama-nama lainnya. Salah satu pasukan kahyangan yang dimiliki oleh Shi Jin adalah milik Kaisar Naga ini. Meskipun yang dimiliki Shi Jin hanyalah prajurit tingkat paling bawah, kemampuannya berada di atas rata-rata pasukan daratan. Tianlong adalah naga putih, salah satu naga yang langka. Semua keturunan Tianlong juga memiliki warna putih dengan corak unik dalam setiap sisik-sisiknya. Tianlong dinobatkan sebagai kaisar kahyangan karena memiliki hubungan erat dengan kitab suci. Meskipun tidak diketahui pasti siapa yang menciptakan kitab suci, tapi isi dalam kitab suci berisi mantra-mantra yang menyebutkan nama-nama kaisar naga ini. Dengan kata lain, kitab suci mengandung kekuatan Tianlong di setiap mantranya. Shenlong, dia adalah sosok leluhur naga yang sangat dihormati. Shenlong memiliki beberapa pecahan jiwa yang tersebar di seluruh jagat spiritual. Salah satu jiwanya berada di Nusantara, disebut sebagai naga emas. Semua pecahan jiwa Shenlong memiliki kesadaran dan watak yang berbeda-beda. Ada yang jahat, bijak, polos, dan lain sebagainya. Jiwa Shenlong yang menyatu dengan Tori adalah jiwa Shenlong yang memiliki sikap jahat. Karena sikapnya tersebut, dia diubah menjadi sebuah senjata dan akan terbebas saat ada sosok yang mampu mengendalikannya. Semua jiwa Shenlong telah kembali, kecuali jiwa Shenlong yang telah menyatu dengan Tori. Tidak ada yang tahu bagaimana nantinya, apakah Shenlong akan mengambil paksa pecahan jiwanya atau tetap membiarkannya tetap berada di dalam jiwa Tori. Shenlong memiliki tugas penting, dialah yang mengendalikan petir, angin, dan air. Konon, bencana badai dan angin adalah ulah Shenlong sebagai hukuman bagi mereka yang sepantasnya mendapatkan hukuman. Fukalong, sosok naga merah leluhur dari para naga api. Naga ini juga sangat menyukai harta. Di alam naga, dia bertugas menjaga dan mengumpulkan berbagai macam harta yang ada di semesta. Fukalong juga naga yang sangat pemarah. Apalagi jika itu menyangkut dengan harta yang dia jaga. Dia adalah pengendali api terbaik di jagat semesta. Nafas dari hidungnya saja konon bisa membakar satu benua menjadi abu. Dilong, Dilong adalah leluhur naga bumi. Dilong memiliki tugas penting dalam membudidayakan tumbuhan hijau sebagai pelindung bumi. Dia juga naga terkeras di alam semesta. Meskipun tidak memiliki kemampuan hebat seperti leluhur naga lainnya, tapi kulitnya sangat keras. Bahkan 8 leluhur naga lainnya bergabung sekalipun tidak akan pernah bisa merusak pertahanannya. Namun, tidak sesuai dengan kemampuannya karena Dilong adalah naga betina, tidak suka dengan kekerasan dan sangat menyukai tumbuhan. Yinlong, dia adalah leluhur naga tertua dari 9 naga lainnya. Yinlong adalah naga bijak yang memiliki pengetahuan luar biasa. Para leluhur naga lainnya sangat menghormatinya. Dia juga memiliki nama lain, yaitu si bijak Zen. Di antara 9 leluhur naga, Yinlong salah satu yang aktif dan berbaur dengan manusia. Konon, seseorang yang pernah bertemu dengan Yinlong dalam wujud manusianya, orang-orang tersebut dipastikan akan memiliki masa depan yang cerah. Setiap kata Yinlong mengandung unsur positif yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan suatu keajaiban yang sangat berguna. Qiulong merupakan naga paling kuat di antara ke-9 naga leluhur. Dia adalah naga yang menjadi pondasi utama alam naga, seperti Draka yang menjadi pondasi istana langit. Namun, alam naga tidak seremeh istana langit. Luas alam naga 1000 kali lipat luasnya dibanding wilayah istana langit. Orang Jawa bilang Mangku Bumi. Mangku Bumi itu sebenarnya bukan sebuah nama seseorang, tapi julukan untuk kepada sosok yang terkuat. Qiulong juga memiliki bentuk yang berotot, naga besar yang memiliki 4 kaki dengan otot-otot yang menonjol. Konon, jika Qiulong tidak sengaja bersin, bumi akan hancur berantakan. Panglong
adalah leluhur dari semua jenis naga air. Dia adalah penguasa danau dan seluruh perairan yang ada di semesta, kecuali lautan, atau disebut juga sebagai naga air tawar. Panglong memiliki reputasi yang paling rendah di antara 9 leluhur naga lainnya, karena menurut pemahaman yang tidak mereka tahu, Panglong tidak pantas menyandang sebagai leluhur naga. Itu karena sebutannya sebagai naga air tawar, tapi sebenarnya Panglong adalah naga ganas dan kuat. Meskipun sering diremehkan, Panglong selalu bersikap lunak, karena jika dia emosi, seluruh air tawar yang ada di semesta bisa menguap, dan kemudian para makhluk akan perlahan punah. Huanglong, leluhur naga satu ini, merupakan salah satu naga yang mewakili kecerdasan dan menciptakan bahasa naga. Pada dasarnya, naga tidak semuanya terlahir di alam naga. Ada yang berevolusi dan juga yang mendapatkan berkah leluhur naga. Hanya mereka yang memiliki sumber naga yang memahami bahasa naga. Huanglong memiliki kemampuan pikiran yang hebat dan meramal masa depan. Dengan kemampuannya ini, dia mampu menggerakkan setiap makhluk yang bertatap muka dengannya. Jika Huanglong dan Jinglong bekerja sama, akan memiliki kemampuan yang mengerikan yang mampu mengendalikan seluruh alam semesta. Longwan, sosok leluhur naga satu ini adalah naga yang memiliki penampilan luar biasa. Kewibawaannya sangat tinggi. Siapapun yang melihat wujudnya akan tercerahkan, yang mampu membangkitkan kemampuan bawaan masing-masing. Namun, siapapun yang memusuhinya saat melihatnya akan kehilangan jati dirinya dan berakibat kehilangan akal dan berujung kematian. Longwan juga dipercaya oleh masyarakat Cina sebagai simbol keagungan. Naga-naga yang sering terlihat dalam ukiran atau patung itu adalah naga Longwan, dan satu-satunya leluhur dari para naga yang ada di Cina. Naga ini juga penguasa lautan di barat, timur, selatan, dan utara. Memiliki ribuan pasukan kepiting dan prajurit udang yang mendominasi seluruh wilayah lautan Cina. Meskipun Longwan adalah penguasa lautan, dia tidak pernah mengakuinya sebagai penguasa laut, karena dia hanya memiliki kuasa 10%-nya luasnya lautan. Sisanya adalah lautan yang tidak pernah dia tundukkan. Dari ke-9 leluhur, aku adalah keturunan Huanglong, meskipun pada kenyataannya aku bukanlah apa-apa di mata beliau. Ucap Raja Naga Timur Laut menutup pembicaraan. Oh, luar biasa sekali Tuan. Aku seperti semut jika dibandingkan dengan para leluhur. Malah mungkin lebih kecil dari itu, balas Calungga. Kau terlalu sopan teman kecil. Ngomong-ngomong, siapa leluhurmu? Tanya Raja Naga Laut Timur. Aku tidak yakin, tapi sepertinya leluhur naga emas adalah leluhurku Tuan, balas Calungga. Oh, naga emas, maksudmu leluhur Shenlong? Pengaruhnya memang cukup luas di alam spiritual yang luas ini. Beliau menyebarkan pecahan jiwa di seluruh wilayah. Namun, ada beberapa pecahan jiwanya yang memiliki reputasi buruk, yang membuat beliau ini dianggap sebagai naga yang jahat. Jelas Raja Naga Timur Laut. Siapa yang berani menganggap leluhur naga buruk, aku sendiri akan merobek mulutnya, sahut Nabau. Teman ini sangat tegas. Tentu saja tidak ada yang berani menyebut leluhur Shenlong dengan buruk. Semua informasi aku dapatkan hanyalah sebuah anggapan yang tidak benar-benar ada yang terang-terangan mengkritiknya. Meskipun ada, itu mereka juga salah satu dari 9 leluhur naga, terang Raja Naga Timur Laut. Mereka masih berbaris dalam antrian yang panjang. Semua yang masuk ke alam naga didata satu persatu, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dilakukan karena tidak semua yang ada dalam antrian adalah naga. Ada juga siluman yang menyamar, terutama siluman ular yang memiliki fisik seperti naga, tetapi pada dasarnya mereka bukanlah naga. Karena bagi siluman seperti mereka, memasuki alam naga akan membuat mereka menjadi naga yang sesungguhnya. Tentu saja para leluhur naga tidak sembarangan berikan sumber naga miliknya. Mereka yang mendapatkan sumber naga adalah makhluk pilihan. Kau dari mana? Pegunungan Kunlun, Tuan. Kunlun? Sumber leluhur mana yang kau miliki? Aku, leluhur saya adalah Tianlong.
Tunjukkan energi nagamu. Sumber energi muncul di kedua tangannya. Kurang ajar. Kau kira bisa menipu mataku? Beraninya siluman sepertimu mau menerobos masuk. Bawa dia keluar. Ucap salah satu penjaga. Tunggu Tuan, izinkan saya masuk, saya mohon. Ucap siluman ular putih. Bawa dia pergi. Tolong, berikan saya kesempatan. Siluman ular putih itu kemudian diseret keluar dari gerbang. Aku heran, tidak ada kapoknya siluman itu. Ya, meskipun dia adalah peliharaan Dewi Chang'e, siluman tetaplah siluman, mau sebaik apapun dia. Itu benar, menjadi baik saja tidak cukup. Sumber leluhur naga hanya untuk mereka yang dipilih oleh salah satu 9 leluhur, Ucap para penjaga alam naga. Siluman ular putih ini adalah penjaga Gunung Kunlun, peliharaan Dewi Chang'e. Siluman ini memiliki nama Pai Suchen. Siluman ini telah bertapa selama ribuan tahun dan mendapatkan berkah dari Dewi Bulan dan menjadikannya setengah dewa dan setengah siluman. Pai Suchen tidak akan pernah bisa menjadi dewi seperti Chang'e karena dia berawal dari siluman, kecuali dia memiliki sumber naga, dari ular putih menjadi naga putih. Sayangnya, usahanya mendapatkan sumber leluhur naga tidak mudah. Meskipun Pai Suchen adalah siluman yang memiliki hati yang bersih, tidak seperti siluman pada umumnya. Tujuan para naga Nusantara telah diketahui. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh 9 leluhur naga mengumpulkan seluruh keturunannya. Dugaan sementara adalah ada kaitannya dengan para iblis. Apakah para naga akan turun tangan? Kita lihat saja nanti. Di medan perang iblis, Argon dan seluruh prajurit iblis yang tersisa telah mati. Mengetahui hal itu, Raja Iblis Mogu sama sekali tidak terganggu. Ratusan ribu prajurit iblis yang mati seperti bukan apa-apa baginya. Di sisi lain, di mana Krepa dan Ryu berada, mereka bersama Argus dan para pangeran dan putri Wentira berhasil menghancurkan pasukan merah. Argus sangat berperan penting dalam kemenangan tersebut. Kepimpinannya membawa pasukan teratai meraih kemenangan. Saat pasukan teratai bersorak akan kemenangannya, pasukan singa terbang juga bersorak akan kemenangan mereka. Raja Iblis Mogu tidak bisa mundur, begitu juga dengan Ki Sabto. Sedikit saja mereka lengah, konsekuensinya tidak bisa dihindarkan. Mungkin Ki Sabto belum habis-habisan, tapi beliau masih menahan diri. Bahkan pendamping sejatinya belum beliau panggil. Tunggu dulu, apakah Ki Sabto memiliki pendamping? Ya, itu tentu saja. Tidak ada yang tahu seperti apa pendamping beliau. Jaka sekalipun saat itu belum pernah melihat pendampingnya. Apakah benar kita menang saat ini? Aku rasa ancaman terbesar masih ada, Des. Raja Iblis Mogu masih belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ucap Desta. Celaka, aku lupa hal penting. Saat kami keluar dari sarang Ratu Iblis, kami telah menyinggung Ratu Iblis. Aku akan pergi menemui Bapak. Kita harus segera pergi dari sini. Ucap Jaka langsung pergi menemui Ki Sabto. Menyinggung Ratu Iblis? Memangnya kenapa, Yandes? Raja Iblis Mogu saja sekarang tidak berkutik menghadapi Ki Sabto. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh Ratu Iblis? Kata Desta yang berpikir Ratu Iblis hanya memiliki kemampuan di bawah Raja Iblis Mogu. Jaka adalah orang yang tidak pernah mengakui musuhnya itu kuat. Tapi melihat reaksi Jaka, aku rasa Ratu Iblis ini jauh lebih kuat dari Raja Iblis Mogu, sahut Tori. Mas Tori, Mas Desta, apa yang dikatakan Mas Jaka memang benar. Ratu Iblis adalah raja sesungguhnya dari bangsa iblis. Kemampuannya tidak bisa diukur. Raja Iblis Mogu bukan apa-apa jika dibandingkan dengannya, ucap Red Baron. Kau itu siapa? Ucap Desta. Aku adalah Raka Sidan, Mas Desta. Banyak hal yang telah terjadi, dan ini bukanlah siapa-siapa kecuali kesalahanku sendiri. Sekarang aku terjebak dalam tubuh iblis ini, jelas Red Baron.
Sebelumnya, Mas Ren yang terikat dengan Bloody, sekarang dirimu Raka. Aku telah membawa kalian menuju bencana. Ini salahku. Balas Desta gemetar. Jangan menyalahkan dirimu, Mas Desta. Apa yang terjadi dengan kami saat ini adalah pilihan kami. Kau tidak bersalah. Yang seharusnya disalahkan adalah para iblis itu. Kami tidak menyesal. Kami masih diberikan kesempatan untuk berjuang sekali lagi, sahut Bloody dan Narendra yang berbicara. Benar, Dul. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Lebih baik kita persiapkan diri untuk mundur, sahut Tori. Sementara itu, Shira masih mengamuk menyerang Asura tanpa henti. Sebagai ayahnya, Asura tahu betul Shira tidak memiliki kemampuan khusus karena tidak sedikit pun mewarisi kemampuannya. Shira hanya bertarung mengandalkan nalurinya tanpa memiliki pondasi keilmuan yang khusus. Pernah dikatakan bahwa Shira adalah keturunan iblis, dan itu tidak salah. Shira memang keturunan iblis, tetapi tidak murni iblis. Mode mengamuk Shira adalah metode membakar energi spiritualnya, tetapi berbeda dengan iblis. Iblis yang sebenarnya akan kehilangan kemampuan pada titik tertentu setelah membakar energi iblis mereka sebagai peningkatan kemampuan sementara. Tetapi tidak dengan Shira. Saat Shira dalam mode mengamuk, dia tidak memiliki batasan. Dia akan terus mengamuk sampai emosinya mereda sendiri atau dihentikan orang yang lebih kuat. Asura sendiri adalah setengah iblis. Ayah Asura, iblis sejati yang membelut dari bangsa iblis. Karena Shira memiliki ibu dari klan naga, jiwanya bukanlah iblis. Shira memiliki jiwa naga dan tubuhnya adalah tubuh iblis. Iblis sejati pada dasarnya memiliki tubuh yang kuat tetapi jiwa yang lemah. Sedangkan bangsa naga kebalikannya. Mereka memiliki jiwa yang kuat namun memiliki tubuh yang kurang fleksibel dan rentan untuk diserang. Tapi Shira memiliki keduanya, jiwa yang kuat dan tubuh yang kokoh. Shira sendiri tidak bisa ditundukkan oleh Ratu Peri saat itu, karena Shira sendiri yang berinisiatif mengikuti Ratu Peri. Shira bersedia tunduk kepada Tori, karena Tori memiliki jiwa leluhur naga. Shira yang memiliki jiwa naga dalam dirinya sudah pasti akan tunduk dengan sosok jiwa leluhur naga yang Tori miliki.